warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2D. Di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman mengenai pengisian dan pelepasan energi pada kapasitor, teman-teman. Oh ya, sebelum teman-teman, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa pengisian kapasitor itu terjadi ketika sumber tegangan itu aktif. Nah, ketika sumber tegangan itu aktif, maka arus listrik akan masuk ke kapasitor, dan kapasitor akan melakukan pengisian. Begitu juga sebaliknya. Ketika melakukan pelepasan, sumber tegangan itu tidak aktif. Jadi, saat sumber tegangan tidak aktif, maka kapasitor itu akan melakukan pelepasan energinya, yaitu energi listriknya. Oke, teman-teman. Di sini kita langsung saja mulai ke rangkaiannya, teman-teman. Yaitu kita pertama ke pengisian yang pada kapasitor. Nah, teman-teman, pertama-tama kita ke presort, seperti biasa kita ke DC power, sumber tegangan yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita ke basic, kita ke resistor, teman-teman. Nah, di sini kita resistornya 10K ohm ya, teman-teman. 10K ohm. Kita pasang di sini. Oke. Nah, kemudian yang paling penting yaitu, ini ada kapasitor ya, teman-teman. Sini kita pasang kapasitornya. Oke. Setelah semua komponen tersusun, jangan lupa kita sambungkan terlebih dahulu, teman-teman. Kita sambungkan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita sambungkan ke negatif sumber tegangannya. Oke. Oh ya, teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk pasang ground-nya ya. Di sini ada di presort. Ini ada ground, karena ketika tidak ada ground, dia tidak akan keran, tidak bisa berjalan, teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu, teman-teman, komponennya apakah sudah benar. Nah, ini komponennya sudah benar ya. Oh, di sini masih ada yang kurang, teman-teman, yaitu kapasitor. Jadi di sini nilai kapasitor yang kita gunakan itu sebesar, kita ubah dulu, kita klik 2 kali. Kita gunakan 2200 mikrofarad. Nih, ini udah ya. Kita langsung oke saja. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa juga di antara hambatan ini resistor dan kapasitor ini kita kasih nama. Nah, di sini di penghubung ini kita klik 2 kali. Kita kasih nama C ya sebagai kode pada kapasitor. Terus di sini show net name agar namanya terlihat. Oke. Nah, jadi rangkaiannya sudah selesai. Kemudian kita ingin melihat grafiknya. Grafik dari perhitungan tegangan turun, pengisian, dari waktu ke sekian. Nah, itu berapa. Tapi sebelum itu, kita ke simulate terlebih dahulu untuk kita mengatur pada analisis transiennya. Yuk kita ke simulate, kita ke analisis. Nah, ada analisis, kita cari transient analisis. Nah, di sini ada transient analisis. Di sini teman-teman, pengaturan itu pertama, initial condition ini kalian ubah ke set to 0. Kemudian di sini ada parameter, start time. Nah, start time ini kalian mulai dari 0. Oke, kemudian di sini ada end time. Nah, di end time ini kalian ubah jadi 270 sekon. Nah, udah kan? Cuma 3 ini. Kemudian kita ke menu output nih, teman, yang ada di atasnya. Output. Nah, di sini udah terpasang ya, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan nih. Nanti ketika kalau di teman-teman masih ada tegangan dalam kapasitor, di sini masih ada VC-nya ada di kiri, klik terus tambahkan. Nah, di sini saya sudah menambahkan. Tuh, di sini ada VC, yaitu tegangan yang tersimpan pada kapasitor nanti. Nah, setelah semua ini teman-teman udah selesai atur, kemudian kita klik simulate, teman-teman. Oke dulu. Kita ke simulate lagi kembali. Ke analisis, tadi ke transient analysis. Nah, di sini kita langsung klik simulate aja ya, teman-teman. Kita ingin melihat grafik pada pengisian pada kapasitor. Nah, ini teman-teman.
Ini merupakan grafik dari pengisian kapasitor. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat. Ini dari waktu 0 sampai ke 270 sekon tadi, teman-teman. Nah, di sini ketika awal-awal nih, ketika dia di tegangan 0 sampai 11 ini kenaikannya sangat cepat ya, teman-teman. Waktunya itu sangat cepat yang dibutuhkan. Kenapa ketika waktu 11 dia nih, tuh, dia hampir mendekati 12. Jadi dia tidak benar-benar 12 volt ya, teman-teman. Kenapa dia tidak 12 volt? Karena itu tidak mengisi, tidak sampai 12 volt pada kapasitor tersebut. Untuk mengisi sampai 12 volt, dia harus dipasangkan kabel jumper, teman-teman. Nah, di sini dia tidak full sampai 12 volt. Nah, untuk teman-teman agar bisa melihat datanya, nah, teman-teman jangan lupa untuk klik export to Excel di sini, teman-teman. Nah, di sini tuh, export to Excel, kalian klik aja. Nah, di sini teman akan mendapatkan data dari grafik ini. Kemudian kita cek ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah bisa. Nah, ini jadi ini datanya, teman-teman. Nah, data ini nanti kalian kita gunakan buat perhitungan ya, teman-teman, pengujian pada perhitungannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh, pada menit 770 sekon, dia tidak tepat di 12. Dia hanya 11,999 sekian. Cuman ya memang kalau dibulatkan memang 12 volt. Kenapa? Karena tidak full 12 volt, karena dia tidak bisa mengisi sampai 12 volt penuh. Dia harus dipasangkan kabel jumper di kedua kakinya agar bisa full. Begitu, teman-teman. Selanjutnya kita balik lagi ke rangkaiannya ya, teman-teman. Oh, salah. Oke, kita balik lagi. Nah, tadi ini merupakan rangkaian pada pengisian kapasitor. Selanjutnya kita ingin melakukan pada pelepasan pada kapasitor, yaitu pelepasan energinya, teman-teman. Kita balik lagi ya, dari pengisian kita balik ke pelepasan. Oke. Nah, untuk di pelepasan ya, teman-teman, itu hal yang paling penting itu kalian untuk memutus sumber tegangan agar tidak aktif, itu kalian hanya memasang switch, teman-teman. Switch ini ada di basic ya, kalau tidak salah. Nah, ini ada di basic switch. Nah, kalian hanya pasang yang dips W1 ini. Ini nih. Nah, klik OK. Kemudian kalian pasang di sini ya. Oke, sip. Nah, setelah kalian pasang switch, jangan lupa kalian pasang junction, yaitu ada di place. Nah, sini. Nah, ini junction. Kita di sini ke sini, teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini kita udah tahu bahwa di sini kita udah memutus sumber tegangannya ini ya, teman-teman. Nah, kan untuk pada pelepasan, teman-teman, kita harus melakukan pengaturan lagi, yaitu dengan cara kita atur terlebih dahulu, teman-teman, pada kapasitornya, teman-teman. Nah, untuk melakukan pelepasan, teman-teman di sini harus ini dulu nih, initial conditionnya di sini harus dicentang terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman ubah ke 12 volt. Kemudian klik OK. Ya. Nah, di sini kenapa 12 volt? Karena di sini kapasitor ingin melakukan pelepasan energi listriknya. Jadi kita set ke 12 volt. Oke, setelah semuanya rangkaiannya tersusun dengan rapi, sudah tepat pemasangannya, kemudian kita ke analisis transient lagi, teman-teman. Kita cek dulu pengaturannya. Nah, ini pengaturan tetap ya. Dari 0 sampai 270, outputnya sama, udah seperti tadi. Kemudian kita langsung aja simulate. Nah, ini teman-teman. Ini merupakan grafik dari pelepasan energi pada kapasitor. Nah, dia landai ke bawah ya, teman-teman. Tadi berbeda dengan saat pengisian. Dia kalau pengisian dia naik ke atas. Nah, di sini
grafik Y-nya ini, sumbu Y ini sebagai tegangan, sumbu X-nya sebagai waktu. Di sini teman-teman bisa lihat, kenapa dia di sini dia tidak sampai 0 sekon, kenapa di sini dia tidak 12 volt. Nah, kenapa tidak sampai full gitu pengisiannya? Karena kapasitor itu tidak bisa melepaskan sepenuhnya. Untuk melepaskan sepenuhnya, dia harus dipasangkan kabel jumper di kedua kakinya, teman-teman. Nah, jadi untuk melihat datanya ini, jangan lupa juga teman klik export to Excel ini, teman. Tuh, export to Excel kalian klik, kemudian OK. Nah, nanti di sini kalian bisa melihat datanya. Nah, sudah muncul belum ya? Oke, sudah muncul nih teman-teman. Ini datanya rupanya teman-teman. Tadi rupanya langsung ngeganti deh ya. Saya kira ini nunggu sheet 2. Rupanya ini udah sheet 2. Nah, teman-teman bisa lihat nih. 19,97 ini ketika 0,054 dia tegangannya 19,97 volt, teman-teman. Dia tidak dari 12 ya, teman-teman. Begitu juga teman-teman ketika 270 sekon dia tegangannya hanya 5,28 kali 10 pangkat 5 sekian-sekian ya. Ini 0,00005 dia tidak 0 tepat. Kenapa? Itu tadi dia tidak bisa melepaskan sepenuhnya. Untuk melepaskan sepenuhnya harus dipasangkan kabel jumper di kedua kakinya. Oke, ini untuk data ini untuk dilakukan di data pengamatan ya teman-teman. Ya, teman-teman, jadi itu saja video dari saya mengenai pengisian dan pelepasan pada kapasitor. Selanjutnya mengenai pengisian dan pelepasan pada induktor akan dilakukan oleh teman saya, Genis.